Jabatan boleh jadi malah bukan sukses kalau jabatan itu didapat dengan cara yang nggak benar. Saya jadi gubernur, hasil dari menyuap para orang-orang desa untuk milih saya, itu bukan sukses, neraka itu. Tidak ada kesuksesan anak tanpa ridho orang tua. Saya pernah ngalamin sendiri. Oke, Prof. Kemudian Prof, mungkin pesan-pesan penting buat calon generasi bangsa kita supaya menjadi orang sukses, Prof, supaya bisa menjadi rektor seperti Prof Yos. Nah, ini ada beda. Saya melihat kata sukses itu bukan jabatan, tapi pribadi. Sepanjang Anda menjadi orang yang benar, tidak bikin susah orang, bermanfaat, itulah sukses. Gitu ya. Jabatan boleh jadi malah bukan sukses kalau jabatan itu didapat dengan cara yang nggak benar. Saya jadi gubernur, hasil dari menyuap para orang-orang desa untuk milih saya, itu bukan sukses, neraka itu. Sukses di dunia saja. Dan itu bukan sukses. Sukses pada umumnya orang ya. Segitunya ya Prof ya. Maka sukses itu bukan sepanjang Anda itu bermanfaat orang lain, sepanjang Anda tidak bikin masalah orang lain, itu sukses sudah. Ya. Nah, kalau Anda kemudian jadi ini susah, belum tentu. Nggak kurang-kurang kan kita. Ya kita mulai dulu seperti dengan kekayaan apa sukses ternyata hasil yang nggak beres. Ya pakai itu sukses kan. Tetapi kan juga wajar cita-cita orang sukses misalnya secara jabatan, karir, Prof. Ya kalau dilihat dari situ ya usahanya usaha duniawi ya gitu. Berarti ya kan, usaha duniawi itu artinya ya belajar, ya kemudian banyak mencari pengalaman misalnya gitu. Ya, saya kira itu yang menurut saya, dan setiap hari adalah meningkatkan dari apa yang kemarin belum misalnya. Ya. Nah, cuma tadi kalau saya pandangan mulai sukses itu memang beda. Ya, sesederhana itu tapi itu sulit. Luar biasa dalam tuh susahnya menurut Prof Yos itu ya. Kan baru saja melihat crazy rich itu. Ya. Kita melihat dia seolah-olah dia sukses. Seolah-olah sukses. Tapi rata-rata kemarin kan pakai jaket oranye semua itu. Iya. Oke. Jadi memang sukses itu beda dengan ukuran orang kalau Prof Yos ya. Sesimpel itu tapi tidak mudah. Ada kesalahan aja. Kalau kita reuni aja. Iya. Kita reuni itu misalnya yang nanti yang suruh pidato siapa biasanya yang datangnya naik Alphard, naik Ferrari, dan kita nggak tahu tuh dia dapat Ferrarinya dari mana kan nggak tahu. Iya betul. Padahal boleh jadi yang malah yang sukses sebagai manusia itu adalah orang yang datangnya naik sepeda motor yang multi merek katanya. Anunya stangnya Honda, anunya Yamaha tapi dia jujur. Betul. Dia bermanfaat orang lain. Ya menurut saya itu orang sukses. Oke, Prof. Pesan-pesan juga ini penting nih buat ya generasi juga, karena kan melihat Prof jadi rektor, mungkin juga perjalanannya juga tidak seperti sekarang, dulunya seperti apa, dan anak-anak harus seperti apa itu Prof dalam menempuh cita-cita itu Prof? Tidak boleh menyerah kalah. Ya, jadi fight until the end. Fight until the end, kemudian tetap ya tadi lagi-lagi spirit of the truth ya. Jangan ngelakuin hal-hal yang kemudian dalam mencapai sesuatu dengan cara cheating. Nah itu, kalau sudah Anda mau cheating, sudah, nanti rusak pasti. Anda itu akan terbawa semua. Makanya upaya itu istilahnya dia usaha yang benar, jangan ada cheating misalnya. Ya. Nah sering saya katakan buat teman-teman, saya nggak butuh mahkota palsu. Ya, enggak butuh segala macam. Tapi sebenarnya keropos karena itu hasil dari cheating. Ya, dalam peringkat Undip pun saya katakan, macam-macam ada yang nawarin saya untuk Pak, gini nanti bisa lihat. Ya, itu semua cheating saya katakan. Ya, I'm not the great pretender. Saya bukan orang yang berpura-pura. Kita lebih baik pakai mahkota dari daun, tapi asli itu daun. Daripada kita pakai mahkota tradisional palsu. Nah, tidak kamuflase ya. Makanya dan seperti pencitraan, itu kan mahkota palsu. Betul. Itu kan makanya kalau mau melakukan seperti itu berhasil di urusan dunia, ya paling tidak lakukanlah itu. Hingga kita tidak pernah menyesali tentang apa yang nanti kalau menyesali nanti kan ya tadi
Ya contoh misalnya kenapa terjadi korupsi sekarang itu kan dari mulai cheating kan. Harusnya dia nggak kepilih, ya kan? Dia kemudian membagi uang itu kan cheating sebetulnya. Tapi ketika sudah jadi dia harus ngembaliin. Yang korupsi kan. Betul, 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 Prof. Oke, Prof. Kalau misalnya pengalaman Prof sendiri sukses itu kemarin ada nggak peran orang tua? Gitu? Oh pasti lah. Ya, tidak ada kesuksesan anak tanpa ridho orang tua. Saya pernah ngalamin sendiri. Jadi suatu saat saya ditawarin pekerjaan di jabatan di Jakarta ya waktu itu ya. Apalah sangat-sangat menarik ya di bidang perizinan yang pasti tajir melintir ya. Tapi ibu saya langsung bilang jangan, kamu di Semarang saja cuma jadi guru saja enggak apa-apa. Itu ibu saya waktu itu ya, dan terbukti benar. Kalau saya waktu itu ambil, boleh jadi saya jadi tersangka. Dan tidak jadi rektor seperti sekarang ya. Ada perizinan itu perizinan yang berkaitan dengan hal yang besar-besar. Ya. Jadi jangan pernah merasa bisa mampu gitu, tanpa ada ridho orang tua. Ridho orang tua ya. Ya. Gitu. Dan setiap kita kan memikul nama orang tua kita. Dan pasti kan tidak ingin nama orang tua kita tercemar. Jangan cheating. Itu ya. Jadi ridho orang tua itu nomor satu ya. Oh iya. Nomor satu ya. Saya rasakan. Yang berikutnya tadi fight until the end. Saya kasih contoh ya. Saya waktu itu habis lulus terima dosen. Terus teman-teman ambil S2. Saya waktu itu juga nggak tahu. Saya pikir ya S1 sudah tertinggi, sudah sarjana tertinggi. Lalu kok sekolah lagi ya? Oh ternyata S2. Saya tanya S2 itu apa? Gitu. Ya pokoknya sekolah itu. Saya daftar lah itu. Saya butuh waktu 5 tahun untuk masuk. Wih. Gagal. Orang lain pun sudah berhenti ya. Saya enggak. Tidak menyerah. Saya tidak memilih kalah. Ya, terakhir masuk dan saya buktikan, ya saya tunjukkan, ya saya hanya tunjukkan saja bahwa saya sebenarnya harusnya terima di tahun pertama tadi. Ya, ada saya juara waktu itu wisudawan terbaik dengan nilai paling cepat dan nilai terbaik itu. Itu saya tunjukkan. Jadi pokoknya jangan pernah menyerah, jangan memilih menyerah. Harus memilih menang, bagaimana caranya ya? Itu sebetulnya kan prinsip kusnuzon. Oh iya, pada Allah. Kan ada, itu sering saya pakai. Ana indadomi abdi, Allah tergantung sangka kita. Betul. Ketika kita sangka sukses, insya Allah jadi sukses beneran. Ya. Tapi kalau kita pesimis, ya gagal beneran. Iya. Tergantung perasaan kita Allah ya. Prasangka kita ya. Kita upayakan segala macam ya, teman. Kalaupun gagal, ya boleh jadi itu kita sedang diselamatkan dari sesuatu. Iya. Ya, yang terbaik ya. Iya. Yang terbaik. Gagal pun itu yang terbaik itu dari Allah. Contoh beberapa gubernur, wali kota itu kan dulu kita lihat, berhasil jadi gubernur, berhasil jadi wali kota, ketangkap KPK. Seandainya nggak jadi aman ya. Boleh jadi aman. Iya, maka harus berprasangka baik selalu ya. Iya. Oke, Prof. Kemudian syarat wajib nih menjadi mahasiswa Undip nih misalnya harus apa? Wawasan kebangsaannya harus seperti apa, Prof? Ya, di Undip cinta nih? sama tanah air ini. Cinta pada Pancasila. Begini kami cara menyatakan cinta Pancasila itu begini. Satu, ketika mereka itu masuk ke sini, kalau kami teriak-teriak, Undip kampus Pancasila, gini, nggak ada gunanya. Ya, mereka harus mendapatkan bukti yang langsung, yang mereka nikmati langsung, sehingga mereka yakin. Kalau mereka mendengarkan jargon-jargon kami, teriak kami, Pancasila harga mati segala macam, tapi di lapangan tidak ada, ya jangan harap mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang tak Pancasilais. Ya. Makanya contoh misalnya, Pancasila itu kan menghargai orang. Ya. Makanya ketika ada orang rame-rame, ada salah satu kampus yang mahasiswa dijemur segala macam, kami perlakuan mereka bak raja dan ratu. Mereka 13 ribu orang penerima usaha baru,
bukan baris itu, bukan. Mereka duduk di kursi. Dan itu kemudian di bawah tenda, kipas angin, dan kasih makan. Mahasiswa baru? Mahasiswa baru. Oh. Oke. Iya, ya. Jadi ketika saya bicara tentang Pancasila, mereka bisa merasakan, oh iya Pancasila benar. Pancasila itu sayang. Oke. Selesai? Belum. Bahwa Pancasila itu melindungi. Makanya saya katakan, saya bagi HP, nomor HP saya. Seluruh mahasiswa di tahu nomor HP saya. Oh ya? Luar biasa. Kalau ada yang nggak tahu, ya mohon maaf agak kebangetan juga istilahnya. Karena saya bagikan nomor saya sebut ada di YouTube-nya ada. Iya, iya, iya. 081322 bla 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 saya sebutkan. Untuk apa? Untuk mereka terlindungi. Ketika ada peloncoan dan segala macam, laporkan saya sekali. Tindakan saya tegas. Macam-macam DO. Loh, kenapa Pak keras gitu? Bagaimana Anda bisa mengharapkan seseorang yang kita didik untuk jadi pemimpin sementara masih mahasiswa aja dia menginjak HAM-nya orang lain? Ya. Nah itu. Tidak boleh ya. Nah, ketika mereka sudah jadi mahasiswa, nanti mungkin bisa jam berapa ini? Mungkin sudah sedang berjalan ya. Setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis kami membagi makanan gratis. Oh ya. 1.400. Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat kan ada masjid. Oh ya, Jumat berkah di masjid ya. Oh ini di dalam kampus? Di dalam kampus, di sini, di Rembang, semua dapat. Dan ternyata yang menikmati tidak hanya orang-orang yang nggak mampu, orang-orang yang mampu pun seneng gitu. Iya. Walaupun alasannya macam-macam lah. Kenapa kok ikut gini-gini? Lumayan Pak, kalau ada calon pacar atau apa ya. Iya. Tuh, kita berikan. Hingga mereka, ada careness. Ya. Jadi itu cara kami menyuntikkan pelan-pelan. Ini loh, ya careness. Di tingkat pegawai pun sama, di tingkat pegawai sama upacara pegawai Undip itu selalu di bawah tenda. Mereka duduk, yang berdiri cuma dua orang, rektor sama komandan. Yang berdiri malah Pak Rektornya ya. Berarti upacara duduk, Prof ya. Dikasih atap ya. Atap pakai kipas angin dan habis itu kasih makan. Itu upacara yang menyenangkan, Prof itu. Hingga ketika saya membaca Pancasila, mereka merasakannya. Iya. Jangan sampai kemudian kita bilang begitu, alah. Iya, betul. Oke. Kemudian care kepada orang tidak mampu. Banyak sekali ya contoh-contoh tadi, ya kita potong UKT-nya, yang bisa nggak mengangsur segala macam. Iya. Kalau sudah terlalu banget kita terima dia bekerja, banyak, ya, bukan lagi 1, 2, mungkin udah ratusan yang kita terima. Iya. Dan alhamdulillah ya dengan begitu kok nggak defisit ya, saya bahwa mencukupi ya, dan mereka bisa, berarti kan ini nantinya bahwa betul kan ya, janji Allah itu kalau kau menolong orang nggak mampu ya ada, insya Allah ada bantuan lah. Betul. Gitu. Jadi syarat termasuk di Undip diantara adalah kita di Pancasila yang ada di hati betul, yang dalam tindakan, dalam perbuatan dan ucapan ya, seperti itu. Makanya di spirit of kasih sayang itu. Nah, ada sedikit, saya bukan dalam rangka apa-apa, tapi ingin menunjukkan juga kepada teman-teman bahwa itu pilihan terbaik dan itu semangati dan kita tunjukkan. Suatu saat saya itu diundang di salah satu fakultas. Di sana ada rapat kerja, ya saya ikut, saya datangi, saya katakan sambutan. Ternyata hari itu adalah hari perpisahan seorang satpam. Itu saya awal-awal jadi rektor itu, yang sudah 25 tahun bekerja, dan itu adalah hari terakhir dia kontrak ya. Yang nggak enak dia tanya, Pak Rektor, saya nanti dapat pesangon nggak? Saya kan milih antara pencitraan sama jujur. Tapi saya lebih milih jujur, karena jujur itu
tidak menimbulkan masalah. Kalau pencitraan pasti masalah. Iya, iya. Saya bilang, mohon maaf Pak, Bapak nggak dapat pesangon. Karena itu udah sebelum Undang-Undang Cipta Kerja kan. Karena Bapak itu tidak punya masa kerja karena setahun putus Pak. Setahun putus, dilanjut lagi, disambung kan beda jeda 2 hari, 3 hari itu. Ya, yang nggak sangat saya menjadi terngiang, ditanya dulu kan bagaimana gagapnya saya waktu itu. Pak Sapam itu bilang, Pak Rektor nggak kasihan sama saya. Anda bisa bayangkan usia di 58 yang sudah sangat susah cari kerja, anak-anak mungkin belum, dan dia terputus pekerjaan, tidak ada kerjaan lagi. Nah, itu salah satu yang menginspirasi di Undip, pegawai-pegawai kontrak Undip secara bertahap dijadikan pegawai tetap. Oh. Dari 1.200, sekarang sudah 1.000 yang jadi pegawai tetap. Yang 200 sedang proses. Insya Allah sebelum saya akhiri jabatan 30 April tahun depan sudah selesai. Karena dengan dia jadi pegawai tetap, kesejahteraannya terjamin. Iya. Luar biasa, Prof. Iya, ini yang menurut saya, ya Pancasila itu ya kayak gini nih. Iya. Bagaimana kita teriak Pancasila kemudian kita babat habis, orang yang nggak peduli, pokoknya kontrak ya kontrak, nggak bisa. Dia punya anak, punya istri, Betul. nah, segala macam. Ada lagi tambahan. Lalu lihat pegawai Undip itu pensiun 58 ya, pegawai TU, dosen 65 yang nggak profesor ya. Terutama yang pegawai TNI itu 58. Saya bilang 58 itu anaknya belum mentas. Mungkin anak pertama sudah, tapi anak ketiga mungkin masih SMA, ya kan? Nah, bagaimana ini? Maka saya pikir ambil kebijakan yang tidak menambah beban Undip. Mereka kami setelah pensiun 58, mereka kami beri namanya kontrak penghargaan sampai usia 65. Oh gitu caranya ya. Jadi dia tetap dapat haknya sebagai di pensiun, tapi dia kemudian mendapatkan gaji kontrak penghargaan sampai 65. Logikanya kalau dia punya anak pada waktu usia 40, berarti anak yang terakhir itu pada waktu dia berhenti betul 65 sudah 25 tahun sudah mentas. Sudah mentas kuliah ya luar biasa ya Prof. Dan itu nggak membebani anggaran Undip sama sekali. Ada triknya. Ada triknya. Nah, itu yang paling penting ya Prof ya. Mau buat aturan apapun kalau budgetnya tidak ada lah itu kan repot ya. Makanya kan sering kalau ada orang mempermasalahkan Pancasila, sekarang saya katakan, loh baik. Kalau Anda mempermasalahkan, saya mau nanya, apakah Anda orang yang tidak percaya pada ketuhanan yang Maha Esa? Saya balik gitu ya. Kalau Anda mencerca Pancasila, apakah Anda orang yang tidak berperikemanusiaan? Karena Pancasila itu kemanusiaan. Tiga, apakah Anda orang yang tidak suka ya persatuan, sukanya bikin geger? Yang keempat, apa Anda orang yang anti demokrasi, tidak suka kerakyatan? Yang kelima, berarti Anda anti keadilan sosial. Kalau Anda melecehkan Pancasila. Ya, dibalik itu aja. Itu ya sebetulnya ya. Cara berpikirnya ya. Tapi lebih dari itu menurut saya bukti nyata. Itu yang akan mudah diserap. Pancasila itu sayang, Pancasila itu melindungi, Pancasila itu mensejahterakan. Itu aja. Kalau soal paham, Prof, kalau soal paham kan calon mahasiswa bermacam-macam paham ya. Betul, tapi tadi nunjukin mereka. Boleh jadi mereka kan dapatnya cuma literasi digital aja. YouTube segala macam yang mungkin dengan segala macam agitasi segala macam. Tapi ketika pelan-pelan tunjukkan ini loh, Pancasila seperti ini, ya, maka kemudian akan tertanam dalam jiwa dia yang melebihi dari segala indoktrinasi. Karena dia merasakan sendiri. Betul ya. Jadi masuk Undip memang mesti harus diniati dengan niat yang bagus, terus wawasan kebangsaannya juga harus Pancasilais, betul ya. Di sini kan ada yang dari Papua, ada dari semua. Dan contoh masalah jabatan ya. Di sini nggak ada yang kemudian, kalau begitu ini yang mayoritas semua pejabatnya yang mohon maaf ya agama yang mayoritas, enggak.
Saya sering melantik agamanya macam-macam, ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang Protestan. Iya. Semua kontestasinya adalah kompetensi. Sepanjang kompetensi Anda bagus, pintu semua terbuka. Oke. Rob, mungkin terakhir, Rob. Kalau soal kebebasan mahasiswa di kampus gimana di Undip tuh? Ya mahasiswa buktinya ada demo ya demo. Tidak dilarang ya? Oh mereka mendapatkan jalur-jalur sendiri, dengan Twitter, dengan Iya, tidak bisa dilarang sekarang, tidak bisa dibendung ya. Iya, cuma sering saya katakan, boleh kalian seperti itu, tapi ingat ya, harus kemudian bertanggung jawab. Artinya, pertama, jangan misalnya Anda kemudian sifatnya ada fitnah. Itu bukan urusan masalah kebebasan, itu urusan sama Gusti Allah kalau itu. Iya, betul. Itu panjang itu urusannya, karena itu paling Anda hapus segala macam. Nah, ya, jadi kebebasan yang bertanggung jawab. Iya. Sering saya katakan gini, oke, Anda boleh macam-macam selama bebas, tapi ingatlah, di Undip itu ada 4.000 orang yang mencari nafkah di situ. Kalau ada apa-apa dengan branding Undip akibat ulah kamu dan menyebabkan kemudian rusaknya branding itu, terjadi penurunan segala macam yang mengakibatkan menderitanya 4.000 orang, tolong dipikir. Iya. Itu yang saya tekankan kepada dosen, pada tenaga pendidikan, bahwa hati-hati bermedsos dan segala macam. Di setiap pundak Anda itu ada 4.000 orang, 4.000 keluarga yang mencari nafkah di sini. Ya, itu harus betul-betul dipikirkan ulang. Ya. Untuk kepentingan banyak orang ya. Bisa saja, saya mungkin punya pendapat yang tidak suka, tidak suka. Saya selalu mikir, saya nulis ini nanti dampaknya ke 4.000 orang. Iya. Ya kan? Tentu ada hal yang kita tidak setuju dan sebagainya. Tapi istilahnya kalau memang niatnya saya baik, kenapa enggak kayak surat tertutup saya kirim saran. Iya. Oke, Prof. Mungkin terakhir, Prof, ada pesan-pesan untuk semuanya. Negara kita itu indah, negara kita itu begitu bagus dengan segala macam. Tidak ada kata lain, rasa syukur memiliki itu dengan menjaga NKRI ini, dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk negara kesatuan ini. Kita tidak perlu memikir rezim siapa yang akan berkuasa, rezim apa, bentuknya seperti apa. Tapi jika masing-masing dari kita melakukan yang terbaik untuk negara kesatuan ini, insya Allah Indonesia yang sejahtera lebih cepat tercapai. Amin. Terima kasih, Prof. Luar biasa waktunya. Interview kita dengan Jateng Pos TV sudah disampaikan semua, mudah-mudahan memberi inspirasi buat banyak orang. Amin. Terutama calon mahasiswa baru ya. Mudah-mudahan bisa diterima di Undip semuanya ya. Amin. Oke, sekali lagi saya Abjan Saitan dari channel Jateng Pos TV, matur nuwun sekali buat Prof Yos, dan kami doakan Prof Yos sukses selalu, sehat selalu, Prof. Sama-sama. Amin. Sekali lagi terima kasih, saya Abjan Saitan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.